Punya ide yang rasanya brilian banget, tapi kok takut ya buat melangkah? Risikonya kayaknya gede banget. Nah, hari ini kita bakal bongkar satu metode sistematis yang bisa mengubah rasa takut itu jadi ya semacam peta jalan menuju sukses. Yuk kita mulai. Kita semua pasti pernah deh ngerasain ini. Tiba-tiba muncul ide cemerlang, tapi kok rasanya mustahil ya? Ketidakpastian dan risikonya bikin kita jadi lumpuh, nggak tahu harus mulai dari mana. Nah, gimana kalau ternyata ada cara buat memangkas resiko itu secara drastis? Dengerin deh kata-kata pendiri Intuit, Scott Cook. Taruhannya itu tinggi banget. Di zaman sekarang, kalau kita diam aja, itu artinya sama aja dengan mati. Perusahaan raksasa sekalipun bisa tumbang kalau mereka nggak mau inovasi. Ancaman itu bisa datang dari mana aja, kapan aja. Dan ini bukan cuma perasaan loh, datanya benar-benar ada. Coba lihat, tingkat perputaran perusahaan di daftar Fortune 500 itu melonjak hampir 40% sejak tahun 1960. Artinya apa? Artinya, sekarang ini buat bertahan di puncak itu jauh lebih susah dari zaman dulu. Terus, apa sih yang bikin badai ini datang? Ada 3 kekuatan raksasa. Pertama, komputasi personal yang kasih kekuatan super ke tangan semua orang. Kedua, internet yang jadi panggung global dengan biaya super murah. Dan ketiga, kapitalisme global yang membuka arena kompetisi buat miliaran orang baru. Hasilnya, persaingan jadi jauh lebih cepat dan lebih sengit dari yang pernah kita bayangin. Di dunia yang serba baru ini, aturan lama udah nggak berlaku lagi. Contohnya, pendiri Render Runway. Mereka buang jauh-jauh nasihat kuno soal bikin rencana bisnis yang tebal dan kaku itu. Malah mereka pakai yang namanya bias untuk bertindak. Sebuah pola pikir yang lebih mentingin eksperimen dan belajar langsung di lapangan, bukan cuma analisis di atas kertas. Pergeserannya ini benar-benar fundamental. Dulu, bisnis itu kayak bangun jembatan Romawi. Rencananya harus presisi, eksekusinya harus sempurna. Sekarang, wah, lebih kayak menjelajahi sungai yang belum pernah ada di peta. Kita mencari, belajar, dan beradaptasi. Kegagalan itu bukan lagi akhir dunia, tapi justru jadi bensin buat kita bergerak lebih cepat. Jadi kalau peta yang lama udah nggak relevan, ya kita butuh kompas baru kan? Nah inilah yang mau kita bedah sekarang. Sebuah toolkit modern yang disebut metode inovator, yang dirancang khusus buat menavigasi dunia yang penuh ketidakpastian ini. Metode ini adalah peta jalan kita yang dibagi jadi 4 tahap penting. Kita mulai dengan cari wawasan, terus kita nyelam ke dalam masalah pelanggan, habis itu kita rancang solusi, dan terakhir kita uji model bisnisnya. Oke, kita bongkar satu persatu ya. Kita mulai dari fondasinya, dan ini adalah hal yang sering banget dilupain. Inovasi hebat itu nggak lahir dari solusi yang jenius, tapi dari pemahaman yang super mendalam soal masalah yang beneran ada. Langkah ini intinya adalah gimana caranya kita nggak jatuh ke jebakan terbesar, yaitu bikin sesuatu yang nggak dibutuhin siapa-siapa. Vinod Khosla ngomongnya pas banget. Seluruh proses inovasi itu bergantung pada satu hal, nemuin masalah yang nyata dan signifikan. Kalau nggak ada masalah, ya nggak ada peluang bisnis, sesimpel itu. Nah, biar bener-bener paham masalahnya, kita perlu pakai kerangka pikir yang kuat, namanya job to be done. Konsep ini bisa mengubah cara pandang kita. Coba deh lupain dulu fitur-fitur produk. Tanyain ini, pekerjaan apa sih yang lagi dicoba diselesaikan sama pelanggan? Mereka itu seolah-olah merekrut produk kita buat nyelesain pekerjaan itu. Terus gimana cara bedain masalah sepele sama masalah besar? Pakai aja analogi ini. Gigitan nyamuk lawan gigitan hiu. Gigitan nyamuk itu ganggu, tapi ya udahlah kita masih bisa hidup. Tapi kalau gigitan hiu, itu masalah darurat yang butuh solusi sekarang juga. Nah, inovator sejati itu berburu gigitan hiu, masalah yang bikin pelanggan rela bayar berapapun buat nyelesainnya. Jadi gimana cara nemuin gigitan hiu ini? Intuit punya teknik keren namanya painstorming. Ini bukan brainstorming solusi, tapi brainstorming rasa sakit. Jadi kita petakan seluruh perjalanan pelanggan buat nemuin di mana letak frustrasi mereka. Tujuannya, biar kita benar-benar bisa ngerasain penderitaan mereka. Oke, gigitan hiunya udah ketemu. Sekarang waktunya cari penawarnya. Kita masuk ke tahap solusi. Tapi buang jauh-jauh deh pikiran soal produk yang sempurna. Di sini, yang paling penting itu kecepatan, belajar, dan terus-menerus mencoba lagi. Ini nih, salah satu ide paling radikal dalam metode ini. Tujuan kita adalah belajar secepat mungkin dari pengguna asli. Dan cara tercepat buat ngelakuinnya? Palsuin produknya.
Yah, beneran, palsuin. Ini bukan soal nipu ya, tapi soal bikin jalan pintas yang cerdas buat dapat feedback, bahkan sebelum kita ngebangun apa-apa. Ada keajaiban loh dalam prototipe yang simpel dan masih kasar. Kenapa? Karena itu nggak kelihatan sangar. Waktu sesuatu terlihat belum jadi, orang jadi lebih nyaman kasih masukan yang jujur. Mereka ngerasa jadi bagian dari proses, bukan sekedar kritikus. Ini contoh klasiknya. Dulu banget, IBM pengen tahu orang mau nggak sih pakai software pengenal suara? Daripada habis jutaan dolar buat bikin, mereka ngelakuin trik jenius. Mereka sembunyiin juru ketik di ruangan lain yang ngetik apa yang diomongin pengguna. Mereka berhasil jawab pertanyaan paling penting, ada peminatnya nggak? Tanpa nulis satu baris kode pun. Jadi, perjalanan prototipe ini tuh sebuah evolusi. Mulainya dari sketsa doang, terus jadi prototipe palsu buat tes, lanjut ke produk minimum yang fungsional atau MVP, sampai akhirnya nyampe puncaknya. Sebuah produk yang bukan cuma jalan, tapi juga bikin pelanggan jatuh cinta. Oke, Anda udah punya masalah yang valid, solusinya juga udah mulai disukain orang. Tapi eits, tunggu dulu, jangan langsung tancap gas. Ada satu langkah terakhir yang krusial sebelum semua sumber daya dikerahkan, yaitu validasi model bisnisnya. Ini tahap kuasai dulu, baru kembangkan. Kutipan ini ngingetin kita sama satu kebenaran penting. Fase menguasai atau nailing it itu butuh sabar dan disiplin. Pertumbuhan yang cepat atau scaling it itu cuma bisa terjadi kalau fondasi bisnis yang kuat udah divalidasi dan terbukti. Di fase ini, kita bakal sering banget dengar kata pivot. Penting nih buat dipahami, pivot itu bukan tanda gagal atau panik. Justru sebaliknya, ini adalah manuver cerdas. Ini adalah perubahan arah yang terukur, berdasarkan data dan pelajaran dari eksperimen-eksperimen kita buat nemuin jalan yang benar. Nah, ini dia nih, peringatan paling kerasnya. Mau tahu jebakan nomor satu yang paling sering bikin startup gagal? Yaitu nafsu buat tumbuh terlalu cepat. Mereka ngegas buat mengembangkan bisnisnya, padahal belum benar-benar menguasainya. Ini tuh ibarat bangun gedung pencakar langit di atas pasir. Udah pasti tinggal nunggu waktu aja buat ambruk. Jadi, apa sih yang perlu kita ingat dari sini? 1. Inovasi itu proses pencarian. 2. Anggap semua ide kita itu cuma hipotesis yang perlu diuji. 3. Fokusnya adalah belajar secepat dan semurah mungkin. Dan yang paling penting, ganti deh rencana bisnis yang tebal itu dengan eksperimen-eksperimen cerdas buat ngurangin resiko. Jadi saya mau tutup dengan pertanyaan ini buat Anda. Coba pikirin lagi ide hebat yang selama ini Anda simpan itu. Anggap itu cuma sebuah tebakan. Sekarang pertanyaannya adalah, apa langkah terkecil, tercepat, dan termurah yang bisa Anda lakuin hari ini juga buat mulai mengujinya?